Halo, Mbak Wari nggak bisa denger ya? Coba dicek lagi Mbak, mungkin settingannya. Soalnya saya nggak bisa online Skype malam ini. Saya mau pakai BBB malam ini. Coba ya, dicoba lagi ya. Mbak di setting-setting dulu. Oke, malam ini kita mau belajar untuk ngetik ya. Kalau misalnya kita mau ngetik seperti yang semalam udah saya jelaskan, kalau kita mau ngetik-ngetik berarti kita harus pakai aplikasi Office. Nah, salah satu aplikasi Office itu adalah Microsoft Word. Dan yang banyak digunakan itu Microsoft Word 2007 biasanya, yang paling banyak ya. Nah, untuk yang di laptopnya atau di komputernya udah ada, mungkin bisa sambil dibuka, nanti bisa sambil nyoba-nyoba langsung ya. Nah, kalau misalkan sekarang online-nya pakai tab atau pakai HP nah ini diperhatikan dulu aja ya. Nah, malam ini bahasanya itu untuk cara-cara ngetik. Misalkan kita punya mbak-mbak ini punya tugas bahasa Indonesia atau mungkin kewarganegaraan gitu ya. Nah, lausannya tuh minta tugasnya diketik, dikumpulkan lewat email. Nah, otomatis harus ngetiknya pakai Microsoft Word gitu kan. Nah, makanya malam ini kita mau belajar untuk Microsoft Word. Kita pakainya Microsoft Word 2007. Nah, Microsoft Office Word yang 2007 ini atau biasanya disebutnya Microsoft Word saja, merupakan sebuah program aplikasi pengolah kata atau word processor buatan Microsoft Corporation. Microsoft Word 2007 merupakan hasil pengembangan dari beberapa versi sebelumnya dari Microsoft. Contohnya tuh kayak Microsoft Word 2003 sebelumnya ya, sebelum 2007. Nah, dikembangkannya di Microsoft Word 2007 ini tentunya dengan beberapa fitur-fitur yang lebih bagus, yang lebih mempermudah kita lagi untuk menunjang semua pekerjaan kita gitu ya. Nah, ini mungkin kebanyakan Bapak mungkin di laptopnya atau di HP-nya mungkin kebanyakan juga 2007 ya, atau mungkin ada yang pakai udah yang 2013 mungkin, ada yang udah pakainya ya. Nah, itu lebih tampilannya sebenarnya hampir sama, nggak jauh-jauh berbeda. Oh ya, ada yang pakai 2010 ya, udah hampir-hampir sama sebenarnya sih, nggak jauh beda banget. Cuma nanti bakalan kelihatan kok di sini nanti mungkin beda-beda dikit, tapi basicnya sebenarnya sama, fungsi-fungsinya itu sebenarnya sama. Untuk icon-iconnya misalkan kita mau bikin tulisannya jadi tebel atau mau menggaris bawahi tulisan atau mau ngecil gedein tulisan gitu, sebenarnya juga pakai komen-komennya itu pakai simbol-simbol yang sama sebenarnya, cuma tampilannya aja yang berbeda gitu ya. Jadi ini sekilas pengertian tentang Microsoft Word 2007 itu seperti ini pengertian sekilasnya. Kita lanjut ya. Nah, untuk di tampilan dari Microsoft Word sendiri, nanti itu ada beberapa bagian-bagian. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa tampilannya. Nah, ini kita biasanya kan menemukan namanya tab, ribbon, sama group. Kalau misalkan kita membuka aplikasi Microsoft Word itu. Nah, kita perlu tahu dulu nih perbedaan antara tab, ribbon, sama group ini. Nah, di situ bisa dilihat ya, kalau misalkan tab itu adalah sederetan menu yang ditandai dengan teks, terdiri dari tab file, insert, page layout, terus macam-macam lah di situ nanti bisa kelihatan ya, nanti di tampilannya saya tunjukkan. Nah, kalau ribbon ini suatu area yang digunakan untuk menampilkan tab dan menu dari tab yang aktif. Nah, perbedaannya bisa kelihatan kan ya. Kalau misalkan tabnya itu tuh kayak menu file, insert, format, gitu-gitu tuh namanya tuh tab. Nah, kalau ribbon itu adalah area yang digunakan untuk menampilkan tab dan menu dari tab yang aktif, yang sedang kita pakai. Sebentar ya, saya coba dulu ya masuk Skype ya. Bentar, saya tak coba aktifin Skype dulu ya Mbak, ada yang mau lewat Skype.
Ya, iya Mbak Siti, ini soalnya ada yang mau masuk lewat Skype, jadi saya mau coba aktifin Skype dulu ya, bentar ya. Bentar saya coba. Mbak Marianti masih nggak bisa dengar suara saya ya? Berarti udah ya, berarti saya nggak jadi aktifin Skype, nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya Skype-nya saya udah saya nyalain. Jadi kalau misalkan ada yang mau pakai Skype, tolong sebutin siapa yang mau pakai Skype ya. Soalnya kalau misalkan saya aktifin pakai Skype dua BBB sama Skype itu sebenarnya jadi lemot banget kerjanya. Jadi makanya kenapa saya pakainya BBB aja, nggak aktifin Skype tadi. Ya semoga nggak kebentar lagi ya Mbak Wari ya. Ini kita lanjutin. Nah tadi ada yang tanya Mbak Sri, maksudnya yang dua itu gimana? Ya maksudnya yang ribbon ini ya. Ya Mbak Sri ya, nanti saya tunjukin ya maksudnya yang ribbon ini gimana pas ada gambarnya ya, biar lebih jelasnya. Misalnya kita ke grup dulu. Grup adalah sekelompok menu dalam tiap ribbon yang memiliki kesamaan fungsi. Jadi ribbon menyediakan tab yang terdiri dari menu, dan menu sendiri terdiri dari beberapa grup. Dan grup terdiri dari sekumpulan menu yang memiliki kesamaan fungsi. Nah, dari itu ada maksudnya. Iya, yang mau pakai Skype langsung aja ini ya, coba telepon aja ke Skype saya. Yang di ID-nya yang ini. Ya, kalau misalkan ada yang mau pakai Skype silahkan langsung telepon aja ke Skype saya ya. Atau mungkin siapa-siapa aja ininya. Soalnya udah ya, lanjut ya. Nah, grup adalah sekelompok menu. Nah, ini saya akan menunjukkan gambar yang menunjukkan perbedaan antara tab, kemudian ribbon, kemudian ada dari grup ini. Oke ya, saya tunjukkan. Nah, ini adalah tampilan jendela dari Microsoft Word 2007. Tampilannya seperti ini. Nah, ini ada beberapa bagian yang ditunjukkan di sini. Nah, ini kita lihat di sini. Ini namanya adalah Office Button. Office Button ini untuk nanti kalau misalnya kita klik, kita akan menemukan beberapa opsi-opsi pilihan lagi di sini nanti. Seperti kayak save, close, save as gitu ya. Ini bagian-bagian dari Microsoft Word 2007. Pertama ada Office Button. Office Button ini, kalau misalnya kita klik di Office Button ini, kita bakalan menemukan beberapa opsi-opsi pilihan yang bisa kita pilih. Seperti kita misalkan mau menyimpan file kita, hasil yang diketik. Nah, kita juga lewat Office Button ini. Atau kita pengen membuka file kita juga bisa lewat Office Button ini. Nanti akan saya tunjukkan lebih lanjut lagi untuk Office Button ini.
Nah, kemudian ini yang ada di sampingnya office button ini namanya quick access button. Kenapa disebut quick access button? Karena ini aja quick access ya, quick access, akses secara cepat. Nah, kita bisa mengakses secara cepat perintah-perintah yang ada di kolom ini. Seperti ini, gambar ini namanya disket sebenarnya. Dulu, zaman saya SMP itu ada media penyimpanan yang berbentuk kotak, ya, tipis itu namanya disket. Karena dulu belum ada flash disk, belum ada hard disk eksternal gitu ya. Jadi dulu kita makanya tuh disket zaman saya SD, SMP. Sekarang udah nggak ada lagi orang pakai disket. Udah pakai flash disk, hard disk, CD drive gitu-gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau kita klik ini, gambar disket ini, berarti kita mau menyimpan data kita. Nah, atau kemudian tanda panah ini, panah terbalik ini. Ini kalau misalnya kita mau cancel, misalnya kita udah ngetik tapi salah gitu, kita cancel. Nah, tinggal aja klik yang ini untuk melakukan perintah-perintah cepat. Nah, ada di quick access button ini. Apakah cuma 3 ini quick access buttonnya? Enggak, kita bisa menambah perintah-perintah lain di sini. Caranya kan ada tanda kecil di sini ya, sampingnya ini bisa kita klik kiri, kita pilih lagi, kita nanti ini keluar pilihan-pilihan tanda-tanda apa aja yang pengen kita taruh di sini. Ini bisa ditambahin, nggak cuma 3 ini. Jadi kita nambah sampai sederet itu banyak bisa. Tergantung menu-menu apa yang pengen kita tampilkan di sini gitu ya. Tergantung mbak-mbak butuhnya apa. Tapi kalau standar biasanya memang yang ada di sini tuh cuma penyimpanan, kemudian undo, redo. Undo ini untuk cancel kayak membatalkan, kalau redo ini untuk mengembalikan lagi apa yang udah kita hapus. Nah, kita nulis apa kehapus, pengen kita balikin lagi, pakai aja redo ini gitu ya. Ini undo, ini redo kan. Oke, sampai sini ya. Ini quick access button. Ini office button yang paling kiri, sampingnya office button ada quick access button. Nah, tadi kan ada disebutkan kan, ada namanya tab, ada namanya group, ada namanya ribbon. Oke. Nah, sekarang yang namanya tab itu seperti perintah-perintah ini. Ada home, insert, page layout, kemudian reference, mailing list, review, view. Ini namanya adalah group. Bisa dilihat di sini. Perintah-perintah yang ada tulisan-tulisan ini, apabila tulisan ini diklik, nanti akan muncul lagi perintah-perintahnya. Nah, dengan tulisan-tulisan ini namanya adalah group. Jangan kebalik ya, adalah antara group, tab, sama ribbon. Jangan terbalik. Oke. Yang paling atas ini adalah group. Terdiri dari home, insert, page layout, kemudian reference, mailings, review, view, add-ins, dan ini pokoknya ini namanya adalah tab. Kemudian yang namanya grup itu apa? Nah, yang namanya grup itu adalah bagian-bagian yang ada di dalamnya dari grup ini. Misalkan kita ketik home ya. Kalau misalnya kita ketik home, nanti akan muncul beberapa perintah-perintah atau gambar-gambar atau icon-icon. Nah, icon-icon ini yang disebut dengan grup. Icon-icon ini disebut dengan grup. Ya, misalkan ini kalau kita mau ngedit tulisan kita, mau milih hurufnya jenisnya apa, ukuran hurufnya berapa, mau gedein tulisan, ngecilin tulisan, nah atau mungkin mau warna tulisannya apa. Ini satu grup ini untuk komen-komen untuk tulisan-tulisan kita berkaitan dengan huruf-huruf yang kita tulis. Ini satu grup. Nah, kenapa makanya ini disebut grup? Karena ini ada grup-grup di sini, ada kelompok ini, ada kelompok-kelompok yang lainnya. Ada beberapa kelompok di sini nanti. Oke ya. Jadi kalau tab itu perintah yang paling atas atau perintah utamanya. Kemudian kalau misalkan yang grup ini bagian dari tab. Jadi yang paling atas itu urutannya adalah tab. Di bawahnya tab itu ada grup, ada beberapa grup gitu ya. Nah, tadi disebutkan juga ada yang namanya ribbon. Nah, ini ada tulisan kita. Ribbon itu apa? Ribbon itu adalah, saya zoom out dulu ya. Nah, ribbon itu satu kotak ini, yang gede ini. Satu ribbon. Ribbon itu artinya apa sih kalau di bahasa Indonesia kan? Kalian tahu nggak ribbon itu apa?
kira-kira? Yuk, ada yang tahu nggak ribbon apa? Bentar. Halo, ya, ayo Mbak Sri, coba jawab halaman. Yang lainnya, apa sih ribbon? Bukan, ribbon itu kalau di bahasa Indonesia kan sebenarnya bukan halaman. Halaman itu kan page kan. Kalau halaman itu page. Nah, kalau ribbon itu sebenarnya artinya adalah pita. Ribbon itu pita. Kenapa disebut pita? Saya juga nggak paham kenapa ini bisa disebutnya adalah ribbon atau disebut pita di sini. Mungkin karena ini panjang gitu ya, panjang seperti pita, makanya di sini disebutnya adalah ribbon di sini. Ya, jadi yang paling atas adalah grup, di dalamnya grup ada beberapa, maaf, yang paling atas adalah tab, di dalamnya tab ada beberapa grup. Nah, di dalam ribbon ini ada tab dan juga ada grup. Gitu ya. Sudah paham ya perbedaan antara grup, tab, dan juga ribbon. Bahasa yang mana? Ini bahasanya campur, ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, tapi kebanyakan memang bahasa Inggris semua, yang bahasa Indonesia cuma iya, itu bahasa Indonesianya ribbon itu pita artinya, pita ya. Mungkin karena ini panjang kan Mbak ya, jadi yang namanya ribbon itu kan sepanjang ini kan, dari atas ini yang kotak merah ini sampai yang bawah sini juga, makanya ini disebutnya ribbon. Ini adalah nama, penamaan aja. Jadi kalau misalkan kita artikan secara bahasa Inggris langsung diartikan ke bahasa Indonesia, artinya pita, memang aneh, tapi memang itu namanya. Dari sana namanya ini memang itu tuh ribbon udahan. Ya, untuk membedakan ini, kalau di paling atas ini namanya adalah tab, nah yang di bawahnya tab ini ada beberapa grup. Nah, sementara grup dan tab ini ada di dalamnya ribbon. Gitu. Jadi ribbon ini di dalamnya ada terkandung beberapa grup dan juga beberapa tab. Memang ribbon itu pita kalau di bahasa Indonesia kan. Coba kalau misalkan di HP-nya ada kamus, memang artinya ya pita. Ini kan memang bentuknya panjang kan, panjang seperti tali, panjang seperti pita. Makanya kenapa disebutnya ini ribbon di sini. Saya jadi bingung Mbak. Kayaknya nggak perlu dipermasalahkan deh artinya ribbon ini. Memang ribbon ini artinya pita dan penamaannya di sini memang ribbon. Ya pokoknya ini sebutannya ribbon gitu aja ya. Dari sana sebutannya udah seperti ini, ribbon. Dan kalau misalnya di bahasa Indonesia kan memang ribbon itu ya pita. Itu aja. Nah, terus nanti mbak-mbak bakalan ya mungkin bacanya emang ribbon gitu ya, mungkin orang-orang memang bacanya ribbon langsung. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia memang aneh bakalannya gitu loh, memang aneh. Makanya orang-orang tetap pakai, kalau misalkan orang Indonesia sama-sama ngomong itu apa ya, itu ribbon gitu. Jadi nggak di bahasa Indonesia kan jadi pita gitu, nggak. Lihat itu di Microsoft Wordmu, lihat pitanya enggak, jadi lihat tuh kolom ribbonnya, lihat gitu. Ya satu pita panjang kan ini kan memang ya, seperti ini kan kayak kita punya pita atau tali sepatu, tapi bentuknya panjang. Makanya kenapa sama orang sana disebutnya, sama Microsoftnya itu dikasih nama itu ribbon ya, karena memang bentuknya seperti pita panjang gitu. Nah, terus bagian-bagian lainnya ada scroller. Ini dulu deh. Ada title bar. Nah, ini title barnya di sini kan kita lihat ya. Saya zoom dulu. Title barnya di sini adalah dokumen.
dokumen 1 Microsoft Word. Nah, ini karena kita belum ngasih nama. Biasanya kalau kita baru membuka Microsoft Word, itu tulisannya langsung dokumen 1 Microsoft Word seperti ini. Iya, nggak apa-apa. Nah, karena kita belum ngasih nama tapi nanti kalau misalnya kita simpen dokumennya, kita kasih nama di sini, ini namanya bakalan berubah sesuai dokumen yang kita kasih nama itu. Misalkan kita setelah selesai ngetik ya, filenya kita simpan, kita kasih nama sesuai nama kita. Misalkan filenya saya kasih nama tugas di Karahayu gitu ya. Nah, nanti di atas ini kalau kita buka filenya, tulisannya ya bakalan tugas di Karahayu Microsoft Word gitu tulisannya. Ya Mbak Munia, nggak apa-apa. Apa telat. Paham ya? Jadi ini kenapa namanya dokumen 1, karena memang ini halaman Microsoft Word yang baru dibuka tanpa kita menyimpannya dulu. Jadi setelah disimpan, nanti di atas ini, di title bar-nya ini bakalan berubah sesuai dengan nama file yang kita simpan tersebut. Untuk mengidentifikasi nama filenya kita di atas ini itu. Gitu ya. Nah, bagian lain ada apa lagi? Ini ada control button di sini. Nah, ini ada control button, ini kelihatannya ada 3 ya. Ada tanda silang, kemudian ada tanda kotak, kayak persegi gitu, sama ada tanda kayak garis satu garis saja kecil di bawah. Nah, itu masing-masing kan fungsinya kayaknya udah paham ya. Ini kalau misalnya kita tanda silang ini kita pencet pakai klik kiri gitu, ini berarti kita menutup dokumen kita gitu ya. Kalau misalkan kita pencet yang tengah ini kita mau ngecilin dokumen kita ini tampilannya. Jadi tetap tampil di layar tapi ukurannya kecil. Mungkin kita buat jadi cuma setengah halaman aja tampilannya, ukurannya gitu ya. Ini setengah halaman lagi kita buka Microsoft Excel gitu misalkan. Nah, jadi ini untuk mengecilkan tampilannya. Jadi tampilan Microsoft-nya itu nggak full satu halaman layar kita. Nanti kita bisa atur gede kecilnya tampilannya. Nah, kalau yang paling kecil ini namanya di minimize, ini berarti filenya itu kayak kita simpen, kita tutup, sebenarnya dia masih terus kebuka tapi kayak kita sembunyikan gitu loh. Nanti biasanya kita kayak sembunyi di bawah gitu, di bawah itu kita bisa kayak ada kayak kotak yang menunjukkan kalau misalkan kita sedang membuka Microsoft Word tapi filenya sedang kita sembunyikan. Jadi kayak istirahat dulu lah, misalkan kita ngerjakan yang lain, ini kita tutup dulu sementara. Nah, ini pakainya yang minimize ini. Tuh, ini untuk yang control button. Oh. Coba saya call ya, coba. Oke, sudah yang di Skype sudah saya telepon balik. Halo, jadi udah ya, yang di Skype juga udah jalan. Nah, ini kita lanjut yang di sini. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang namanya ruler control. Nah, ruler control. Kalau misalkan ada ruler control, itu kira-kira apa fungsinya? Ruler control. Kira apa fungsinya ruler control itu? Rule artinya apa? Rule kan penggaris kan? Penggaris-garis gitu kan. Jadi garis ini untuk mengatur garis-garisnya yang ada di tampilan kita ini. Sementara kalau misalkan scroll bar vertikal, kemarin saya udah ngajarin ya, scroll bar vertikal tuh buat apa? Scroll tuh artinya apa? Scroll tuh untuk
menggulung. Jadi kalau misalkan scroll bar vertikal itu melihat untuk menggulung atau ya betul atas bawah. Untuk menggulung tampilan kita. Jadi kita pengen lihat yang atas atau yang bawah, tinggal kita geser-geser ke atas bawah untuk scroll bar yang vertikal ini. Nah, ini tinggal kita geser-geser aja. Kita klik kiri di batangnya ini, kemudian kita tahan klik kirinya, kita bawa naik turun dia. Jadi untuk melihat atas bawah, betul. Kemudian ada lagi di sini right indent. Apa itu? Right indent. Right itu kan kanan, berarti ini menunjukkan batas kanan. Batas kanannya batas kanan untuk yang tulisan terakhir kita. Jadi misalnya kita ngetik gitu ya, kita ngetik kata-kata yang panjang gitu. Nanti setelah nyampe di batas ini, batas kanan ini, tulisannya otomatis akan turun ke garis yang bawahnya, yang ke selanjutnya. Karena tulisan ini untuk membatasi sejauh mana sih kita bisa ngetik. Jadi batasnya nanti tulisan kita ya di batas kanan ini, untuk di bagian kanannya loh ya. Di bagian kanan nanti tulisan kita akan berakhir di garis ini, terakhirnya. Betul, kalau betul Mbak Dian betul, Mbak Sri betul. Untuk melihat di bagian kanannya terakhir, jadi batas kanannya itu bisa diatur juga itu. Nanti jarak tulisan kita itu terakhir mau berapa sentimeter atau berapa panjangnya dari tepi kertas sebelah kanan. Nanti bisa diatur. Maunya panjangnya ini tulisan terakhir kita tuh yang terakhir mau jaraknya misalkan 2 cm dari batas tepi kertas, ya kita atur nanti di page layoutnya, kita di tampilannya itu kita bisa atur gitu, terserah maunya seberapa. Lagi ada, nah ini rule yang horizontal, jadi ini menunjukkan ini batas-batas apa ya, kita bisa ngatur di sini, kita bisa kelihatan di sini ini tuh jaraknya berapa, jarak berapa. Kalau misalnya kita klik di sini tuh, oh ini tuh kita ngetik udah garis kontrol mana? Oh, kontrol. Iya, ya untuk mengatur apa ya? Garis-garis eh, di tampilan Word-nya kita itu. Jadi misalnya kita pengen ya untuk nyeting di garis-garisnya, batas-batasnya itu kita bisa memakai yang itu. Itu Mbak Sri. Mengatur batas-batas tampilan di Microsoft Word-nya kita. Itu. Nah, sebenarnya kita nggak usah pakai itu, nggak apa-apa. Kita langsung aja pakai ini. Misalkan pakai right indent, kemudian pakai yang indent ini, itu udah langsung bisa. Jadi kita tinggal ini bisa kita klik kiri. Kalau kita mau geser-geser ini juga bisa. Tinggal kita biasanya kita klik kiri, kita geser-geser ini sebenarnya juga bisa. Kalau kita mau tuh. Atau kita ngaturnya pakai perintah di sini nih. Page layout ini kita klik kiri, nanti kita bisa mengatur jarak-jaraknya itu gimana, nanti kita juga bisa ngatur. Tuh terserah mau pakai yang mana. Misalkan ini pakai rule ini, ini menunjukkan seberapa panjang sih sebenarnya daerah atau area kerja kita. Kita bisa nulis-nulis tuh sepanjang apa areanya, karena otomatis yang di sebelah kirinya indent ini, yang bagian warna biru ini, di bawahnya garis yang warna biru ini, otomatis kita nggak bisa nulisin apa-apa di sini. Yang bisa kita tulis adalah di batas ini di sebelah kanannya yang indent ini. Nah, jadi batas tulisannya kita tuh di garis yang warnanya putih ini. Di garis yang warna biru ini kita nggak bisa nulis apa-apa di sini. Ya, di bawahnya sini nggak bisa kita tulis sih. Di bagian putih ini, bawahnya ini area kerja yang bisa kita gunakan. Kita bisa tulisi gitu. Nah, ini untuk rule yang vertikal juga. Ini untuk menunjukkan garis-garis yang vertikal. Tadi kan ada scroll. Nah, yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri ada rule yang vertikalnya. Nah, kemudian ini ada
view mode-nya saya zoom biar kelihatan. View mode-nya di sini. Nah, ini kalau view mode-nya mau seperti apa? Mau kita bikin misalnya kayak gini tampilannya. Berarti ini yang paling kiri ini. Yang paling kiri ini tampilannya seperti ini. Nanti kalau misalkan pengen 2 halaman atau pengen yang tampilannya kayak gimana, tinggal kita pilih aja di sini. Maunya tampilannya yang kayak gimana. View mode kan. View kan tampilan kan. Mau kita tampilannya mau seperti apa? Mau satu halaman ini tuh cuma satu tampilan tuh cuma kelihatan 1 halaman aja atau misalkan langsung 2 halaman kelihatan di situ, itu bisa kita atur di sini. Misalkan kita ngetik ada 2 halaman atau 3 halaman ya. Nah, kita pengen tiga halaman itu tampil semua di sini ya. Kita ini aja kita tinggal ngatur di sini atau dari zoom-nya ini juga kita bisa ngaturnya. Nah, zoom ini untuk kita ngelihat mau seberapa gede, seberapa kecil tampilannya yang di halaman dokumen ini. Ini namanya halaman dokumen kan, yang lebar ini, yang putih, yang bisa kita tulis ini. Ini halaman dokumen namanya. Nah, kita bisa ngatur, pengennya halaman dokumen ini kita kelihatannya seberapa besar. Iya, Mbak Santi, nggak apa-apa. Kalau misalkan kita pengen besar ya udah kita gedein aja sampai berapa ini, di zoom in terus sampai pakai plus 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 ini, atau kayak panah kecil ini bisa kita geser-geser ke kanan kiri. Kalau mau kecil ya tinggal digeser ke kiri, kalau misalkan mau besar tinggal digeser aja ke kanan, yang tanda panah yang ada di tengah-tengah ini. Ini tampilan standarnya 150%, makanya kenapa ini kelihatannya kayak gini, karena biasanya standarnya itu kayak segini. Kalau misalkan pengen kecil, tinggal geser ke kiri. Kalau misalkan pengen besar tampilannya, misalkan matanya udah nggak begitu jelas ngelihatnya, hurufnya terlalu kecil atau apa gitu. Atau buka dokumen terlalu kecil gitu. Nah, kita geser aja ke kanan biar tulisannya kelihatan. Ini punya siapa ya yang aktif ya? Semuanya udah saya mute, tapi kok ada suara masuk, suara anjing. Udah ya, di sini untuk tampilannya Microsoft Word, mungkin ada yang ditanyakan di sini. Ini untuk fungsi-fungsi standarnya yang biasanya kita pasti akan temui kalau kita membuka aplikasi Microsoft Word. Iya, aneh, tiap malam kok ada suara anjing, padahal udah saya mute semua. Ini mbak-mbak yang masuk ke saya ini. Yang ada di BBB ini pokoknya sudah saya mute semua, cuma saya yang bisa ngomong. Tapi kok ada ininya. Nggak ada, saya di kamar. Nggak mungkin ada anjing. Ya, nggak tahu ya, walau alam tiba-tiba ada suara anjing. Nggak, ini saya di kamar, jadi saya nggak ada apa-apa. Nggak ada anjing pokoknya di sekitar saya. Ya nggak tahu ya mungkin memang. Iya, aneh. Udah 2 hari kayak gitu. Nggak apalah ya, kita husnuzon saja ya. Nggak ada apa-apa. Ya, mungkin emang tiba-tiba ada suara-suara aneh, nggak apa-apa lah. Nah, dan di sini ada yang ditanyakan nggak Mbak? Jadi bisa bedain kan sekarang ya, mana yang disebut grup, mana yang disebut tab, mana yang disebut ribbon, title bar itu. Title bar itu menunjukkan apa? Tahu ya, title bar tadi kan menunjukkan nama dokumen kita di sini. Kalau tab itu ini perintah-perintah yang di atas ini, yang perintah yang berupa tulisan-tulisan ini. Yang di dalamnya masih mengandung beberapa icon-icon lagi yang disebut dengan grup. Nah, dan grup dan tab ini berada di dalam satu area besar yang disebut dengan ribbon, gitu ya. Jadi udah clear ya sekarang ya. Mungkin tadi kan awalnya kita judulnya mau mempelajari perbedaan antara grup, tab, dan ribbon. ABCD yang mana? Bentar-bentar. ABCD yang ABCD yang ini ta Mbak Sri? Yang ini ta? Saya tunjukkan ini ta? Ada normal, no spacing, heading 1, heading 2, ini ya. Oh, ini salah satu bentuk dari
ini juga menu-menu yang ada di, misalkan kita nanti akan ada sih penjelasan di belakang. Jadi kalau misalkan kita buka klik kiri home ini misalkan ya, oh iya, selamat datang Mbak Suti ini. Ini kalau misalnya kita klik home ini, di dalam home ini ada banyak perintah-perintah. Salah satunya perintah tentang kita mau menentukan jenis tulisan dan lain-lain di sini. Kita mau mengatur spasi dan lain-lain ada di sini. Nah, ini untuk mengatur stylenya kita, style tulisannya kita pengennya seperti apa. Kalau dia normal, biasanya kita yang nulisnya normal, kita ngetik biasa nanti ada spasinya. Jarak spasinya itu spasi yang normal. 1,5 atau 1 biasanya. Jaraknya itu tulisannya. Bentuk style tulisannya kita tuh bakalan seperti apa pengennya. Nah, ini kalau misalkan gambarnya seperti ini, berarti ya tulisan kita tuh jenisnya yang bakalan seperti ini dengan spasi yang normal. Jadi normal di sini itu menunjukkan spasi. Spasi itu jarak antar baris kalimatnya nanti. Jadi misalnya kita nulis satu kalimat panjang sama bawahnya itu jarak antara kalimat baris yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu disebut dengan spasi kan ya. Nah, kalau misalnya kita pakai pilihannya pertama ini, berarti nanti spasinya bakalan ya normal, standarnya dari Microsoft-nya itu, standarnya nanti. Misalnya kita pilih yang tipe yang kedua ini dengan no spacing berarti kan nggak pakai spasi ya. Jadi jarak antara kalimat yang satu dan kalimat yang lainnya itu bakalan benar-benar mepet. Nah, gitu ya. Jadi sebentar ya, Mbak Sri dulu ini. Mbak Sri udah clear ya. Jadi ini menentukan style tulisan kita tuh maunya nanti seperti apa. Itu. Bisa milih di sini, pilihannya tuh ada banyak juga di sini. Nanti ini kalau misalkan ini diklik, yang kayak tanda panah ini diklik, ini masih bisa memunculkan beberapa pilihan-pilihan lagi. Ini kan cuma yang mainnya aja, pokoknya aja yang ditampilkan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Tapi kalau misalnya kita klik lagi di sini, ini akan muncul beberapa opsi-opsi lagi untuk style-style tulisan yang bisa kita pilih. Gitu. Sudah ya, Mbak Sri ya. Ya, kalau saya sarankan nggak usah pakai kayak gini. Jadi ini fungsi-fungsi ini maksudnya nggak usah milih-milih pakai fungsi ini. Kita pakai yang normal, yang biasa aja. Kita ngetik-ngetik sendiri. Nanti untuk spasi, jenis hurufnya dan lain-lain kita atur sendiri. Nanti saya terakhir-terakhir tuh di slide terakhir saya nanti ada cara saya ngajarin gimana caranya ngatur spasi antar kalimat. Itu nanti saya ajari. Nah, kalau misalnya kita ngetik secara biasa ya udah nggak usah pakai yang style-style ini, nggak usah, kita langsung atur sendiri aja jenis tulisannya, mau hurufnya tuh seperti seberapa gedenya itu kita pilih aja di kolom ini, di sini ini semuanya kita atur sendiri, nggak usah pakai yang style-style ini saya sarankan itu ya. Nah, untuk Mbak Santi sekarang, kalau mau menghilangkan underline gimana? Ini, menghilangkan underline, underline kan pakai U di garis bawah ini ya. Ini kalau Mbak Santi lihat, ini ada huruf U, saya gedein aja deh. Ada huruf U di garis bawah. Ini untuk underline. Ini kita mau mengasih garis bawah. Nah, untuk menghilangkannya bagaimana? Misalkan kita punya tulisan yang di situ tuh ada garis bawahnya gitu. Ini kalau misalkan Mbak Santi ini klik kiri gambar U ini, maka dia nanti bakalan kayak muncul jadi kuning kayak gini nih. Ini contohnya kayak gini. Kalau misalkan dia aktif, itu ada kuning kayak gini. Nah, gimana caranya biar kita misalkan ngetik nggak ada garis bawahnya? Ini diklik lagi. Kalau misalnya ini pas warnanya kuning, berarti dia aktif. Kalau kita ngetik berarti ada garis bawahnya. Kalau kita pas ngetik nggak pengen ada garis bawahnya, ini diklik kiri lagi. Pakai mouse-nya atau pakai yang di laptopnya bisa langsung itu diklik kiri, ini U-nya diklik kiri lagi, maka ini kalau misalkan dia udah jadi biru biasa kayak gini, berarti ini udah nggak aktif. Kalau kita ngetik berarti tulisan kita nggak ada garis bawahnya. Tapi kalau misalkan di U ini dia warnanya, si U ini warnanya jadi kuning, kayak contohnya ini kan warnanya jadi kuning ya, berarti dia itu aktif sekarang. Nah, bisa jadi dia itu aktif. Kalau dia aktif, berarti dia nanti tulisannya kita ada garis bawahnya. Gitu caranya. Atau kalau misalnya kita udah terlanjur nulis dan tulisan kita ada garis bawahnya, berarti kita harus blok dulu semua tulisan kita. Kita klik kiri, misalkan ini ya. Kita klik kiri, di tulisannya kita blok, kita tarik sampai semua tulisan kita itu ke blok semua. Dan kita pencet U-nya ini sampai dia U-nya ini nggak aktif lagi.
gitu. Jadi itu untuk cara-cara untuk menghilangkan underline-nya itu. Jadi ingat ya Mbak Santi ya, kalau misalkan si U garis bawah ini tuh dia warnanya kuning kayak gini, kayak misalkan contohnya ini, kayak rata kiri ini sedang aktif dia warnanya kuning. Untuk menonaktifkannya, diklik lagi kiri satu kali, berarti itu udah dia nggak aktif. Pokoknya warnanya nggak kuning, berarti dia nggak aktif gitu. Oke ya. Ada lagi yang ditanyakan ini untuk tampilan awalnya untuk Microsoft Word 2007. 2010 hampir sama, cuma beda-beda dikit doang sih. Hampir sama sebenarnya basically. Perintah-perintahnya itu paling juga kayak gini-gini aja. Tapi kalau sama 2003 itu memang berbeda perintah-perintahnya. Ya, tampilannya sudah sangat berbeda kalau dibanding dengan 2003. Tapi saya rasa udah nggak ada lagi sekarang yang pakai 2003 kayaknya ya. Kebanyakan makanya 2007, 2010 gitu. Sampai sini tampilannya ada yang masih bingung kah? Jadi tahu ya kalau misalkan area kerja kita itu yang ada di sini di halaman dokumen ini area kerja kita. Area kerja kita dibatasi oleh garis batas kanan, batas kiri, batas atas dan batas bawah. Batas kiri kanannya ditunjukkan oleh ini area yang putih ini, garis atas putih ini itu batas di mana kita bisa menulis batas kanan kirinya. Batas kanan kiri yang bisa kita tulisi. Sebentar batas atasnya mulai yang putih ini. Kalau batas atasnya juga atas bawah. Yang putih ini berarti kita area yang bisa kita tulisi. Sampai ke bawah nanti batasnya ada. Karena ini kan nggak bisa ditampilkan semua ya. Terbatas hanya sampai sini gambarnya. Pokoknya yang di daerah putih ini bisa kita otak-atik bisa kita tulis-tulisi. Itu. Yang dekat U, sebentar saya zoom. Yang dekat U itu kan dia ada huruf I yang dia miring. Kalau ada huruf I miring itu berarti kita ingin bikin tulisan kita itu jadi miring tulisannya Mbak Sri. Jadi kayak misalkan kita nulis apa gitu ya, nulis sesuatu hal, satu kalimat panjang, di dalam kalimat itu ada yang misalkan satu kata yang penting. Itu biasanya dibikin beda kan tulisannya ya. Misalkan itu mau dibikin tebel atau mau dibikin hurufnya lebih besar atau mau dibikin miring gitu biasanya kan ya. Nah, misalnya kita bikin satu kalimat panjang dan di dalam satu kalimat itu ada satu kata yang penting, bisa kita tandai dengan tulisannya itu dibuat miring gitu. Cara buat miringnya kita pakai ini yang italic ini italic tulisannya ya sebenarnya tuh disingkatnya dia I. Italic ini dia miring mungkin kenapa dia miring karena italic itu mungkin ya karena ada menara Pisa itu di Italia. Mungkin saya sih mikirnya kayak gitu aja. Ada menara Pisa di Italia itu yang dia menaranya kan miring gitu kan. Nah itu dipakai di sini juga. Jadi ini ada huruf I yang miring ini untuk membuat tulisan kita jadi miring. Nah, ini biasanya untuk menandai hal-hal yang penting, misalkan satu kata yang penting atau apa yang biasanya untuk di-emphasize. Emphasize itu apa ya? Untuk ditonjolkan itu bahasa Indonesia. Ya pokoknya untuk sesuatu yang pengen ditonjolkan gitu ya, yang membuat berbeda itu biasanya dibikin untuk miring atau bisa juga tulisannya misalkan pengen dibikin tebal tulisannya ya. Pakainya yang B ini, bold. Kalau kita pengen tulisannya tuh jadi tebal, misalkan indents ini ya, pengen tulisannya jadi tebal, pakainya yang bold ini gitu. Nah sebentar satu-satu ya. Gak sama dengan komputer ya, sama mbak, ini tuh Microsoft Office Word ini mau tampilannya di laptop mau tampilannya di komputer itu sama, gak ada bedanya. Salah satu jenis ya, misalkan Microsoft Office Word 2007 itu ya, mau kita pasang dia di laptop atau di komputer, dia juga tampilannya bakalan sama, defaultnya udah seperti itu, standarnya tampilannya udah seperti itu gitu, sama aja nggak ada bedanya mau kita pakai di laptop atau di komputer. Nah ini kalian Mbak Erni, kita udah nulis tapi tiba-tiba lampu mati, gimana cara save-nya biar nggak hilang. Untuk Microsoft Word yang 2007 ini dia Windows yang baru ini kan dia juga udah pinter kan ya. Jadi kalau misalnya kita ngetik terus tiba-tiba mati lampu atau tiba-tiba baterainya habis, laptopnya mati, itu dia bisa nge-save secara sendirinya biasanya. Auto save namanya. Auto save itu dia nge-save atau nyimpen secara otomatis datanya kita yang udah kita tulis itu. Nah, karena dia bisa nge-save secara otomatis, kadang kalau misalkan laptop kita mati, otomatis dia
kita harus nyalain laptop kita lagi kan ya. Saat kita nyalakan laptop kita lagi itu, misalnya kita ngetik di Microsoft Word, nah karena tadi mati, nah kita nyalakan lagi dulu laptopnya, kita buka lalu Microsoft Word-nya itu kita buka. Nah, biasanya di sebelah kiri nanti tuh ada kayak petunjuk kalau data terakhir yang kita buka atau data atau apa namanya, pekerjaan terakhir kita itu tuh ada di sebelah kiri gitu biasanya. Di sebelah sini itu biasanya nanti kalau misalkan tiba-tiba mati gitu ya, nanti kalau kita buka lagi Microsoft Word itu di sebelah kiri ada kayak link atau namanya apa ya, petunjuk data terakhir apa yang terakhir kita buka gitu ya, yang pekerjaan terakhir kita. Nah itu kita klik aja, kita buka di situ. Nah kita buka nanti itu bakalan langsung otomatis data terakhir yang kita kerjakan itu dia tuh bakalan muncul, bakalan masih ada di situ, itu bakalan disimpan sama dia karena dia memang sudah ada autosave-nya, dia bakalan bisa nyimpen data itu secara dengan sendirinya tanpa kita save dulu sebelumnya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan pakai yang baru-baru kayak gini, ini dia udah pinter, dia udah bisa nyimpen sendiri, nggak bakalan hilang. Bisa ditemukan di sebelah kiri biasanya Mbak, nanti di sebelah kiri itu ada kayak data-data terakhir yang kita buka itu apa aja. Nah itu apa yang data terakhir itu kita klik aja, kita klik kiri, nanti dia bakalan buka data terakhir kita. Ya udah kita bisa langsung lanjutkan pekerjaan kita. Nah gitu, tapi saya sarankan kalau biar lebih amannya untuk jaga-jaga hal kayak gitu, kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu, kita ngetik atau kita melakukan apapun, caranya kita dengan cara di-save dulu. Saat memulai pekerjaan itu dinamai dulu dokumennya, di-save dulu. Nah nanti misalkan sampai berapa menit kita ngerjakan gitu ya, dalam 10 menit ngetik atau apa gitu, kita pencet yang ini, save ini, kita tinggal pencet yang save ini buat nyimpen data kita. Jadi nyimpen itu nggak harus terakhir setelah kita selesai ngerjakan. Bisa aja kita pas mulai di 10 menit ngerjakan itu kita simpen. Itu bisa. Kita simpen berarti kan nggak nutup kan kalau tadi tidak disimpan kan. Kita simpen aja secara amannya. Itu. Nanti kita tinggal terakhir setelah kita selesai semuanya, tinggal kita pencet yang ini, yang gambar gambar apa disket di kiri ini, kita berarti kita udah punya data dan kita ngetik beberapa kalimat baru lagi, kita terakhirnya kita tinggal klik ini, berarti semua data yang kita tulis itu dari awal sampai akhir otomatis udah ke cover, udah ke save semua, nanti tinggal kita close gitu aja. Nggak apa-apa Mbak, tenang aja kalau misalnya kita ngetik-ngetik pakai Microsoft Word yang baru, pakai Office yang baru ini, Windows yang baru, dia udah ada aplikasi autosave-nya yang dia bakalan bisa nyimpen secara sendirinya gitu, nggak usah khawatir. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup di bagian ini. Sebelahnya ada yang AB, C kali 1 kali 2. Mana Mbak? ABC kali 1 kali 2 Mbak Sri. Ntar saya cari mana ya ABC kali 1 kali 2. Oh ini kali 1 kali 2, maksudnya X ini ya. Oh ini untuk membuat tulisannya kecil di bawah dan kecil di atas. Misalkan Mbak Sri ya, misalkan pengen nulis angka 2 kuadrat, berarti kan kita menuliskan angka 2, 2-nya 2 dan angka kuadrat kecil di atas kan ya. Nah kalau pengen menuliskan angka 2 yang kecil di atas itu, pangkat itu, kita pakai ini. Nah ini fungsi ini untuk menuliskan seperti itu. Misalkan kita ketik angka 2 dulu, di situ kita klik ini, kita ngetik angka 2 lagi. Nah, ini nanti angka 2 yang kedua itu bakalan di atasnya angka 2 gitu. Jadi 2 kuadrat. Gitu. Ngirim email. Bentar ya, satu-satu ya. Mbak Sri, gitu ya, paham ya. Ini kalau untuk X dengan kuadrat di atas ini untuk menuliskan tanda-tanda pangkat-pangkat yang di atas. Sementara ini ada satu lagi X yang kecil di bawah ini. Ini untuk menulis lambang tanda angka-angka atau huruf atau apapun yang berada di bawah kecil. Misalnya kita menulis larutan ya, larutannya
air kan lambang kimianya H2O kan, duanya itu kan kecil kan, duanya kan kecil di bawah, nah itu pakai lambang yang ini karena H2O itu duanya ditulis pakai ini, nah ini untuk menulis tulisan yang kecil di bawah ya. Nah sekarang udah terjawab pertanyaan Mbak Sari. Sekarang Mbak Santi ngirim email otomatis kita perlu yang namanya internet ya, kita butuh internet yang pertama. Kemudian kita butuh semacam kayak searching engine itu misalnya kita bisa pakai Chrome, Google Chrome itu ya, Google Chrome, kita bisa pakai Mozilla dan lain sebagainya. Kemudian kita buka email kita yang kita pakai itu apa. Kalau misalnya kita pakai emailnya Yahoo ya kita buka www.ymail.com gitu. Kalau misalnya kita pakai Gmail kita buka aja www.gmail.com. Tapi caranya otomatis kita harus simpan dulu data kita yang di Word gitu. Kalau biasanya kalau misalnya kita harus save dulu Mbak Santi. Jadi datanya kita simpan dulu, nanti kita buka aplikasi yang lainnya, yaitu aplikasi yang kita bisa pakai internetan. Baru kita buka emailnya kita, baru kita bisa ngirim datanya. Kita buka emailnya kita tulis nama penerimanya, kita masukkan data kita, baru kita nanti deh saya kasih video aja ya, video saya nanti kasih upload aja video tutorial gimana caranya ngirim email gitu aja ya. Itu aja ya Mbak Santi ya. Ya oke, nanti saya kasih aja, nanti saya coba pakai video di YouTube nanti, jadi saya nggak cuma ngupload ini tapi ngupload cara, misalkan contoh cara mengirim email gitu ya. Oke. Membuat Microsoft PowerPoint susah tidak? Kalau Mbak Erni tanya untuk PowerPoint itu berarti kita mau membuat sebuah presentasi kan ya. Misalkan saya sebagai mahasiswa saya butuh mempresentasikan progres saya, kerja saya di lab, mempresentasikan hasil eksperimen saya. Berarti saya butuh PowerPoint untuk membuat file presentasi tersebut. Sebenarnya nggak susah, sebenarnya itu gampang. Dan PowerPoint itu manfaatnya sebenarnya banyak banget, nggak cuma kita buat presentasi aja. Kita bisa membuat desain, sebenarnya juga bisa di situ desain-desain yang sederhana gitu. Nah itu kalau dibilang nggak susah, nggak juga sih Mbak, sebenarnya emang nggak susah kok. Cuma ya memang butuh belajar aja semuanya gitu. Butuh belajar aja. Tapi mungkin kalau misalkan untuk PowerPoint mungkin waktunya kita nggak bakalan cukup ya, karena saya cuma punya waktu 6 kali pertemuan untuk Desember ini kan ya, cuma punya 6 kali pertemuan, dan juga nanti juga 1 kali otomatis sudah dipakai UAS kan otomatis kan ya, jadi ya cuma ada 5 pertemuan ya, karena 1 pertemuan nanti otomatis dipakai UAS gitu ya. Nanti kalau misalkan ini saya ini aja lah ya, nanti saya carikan video-video tutorial untuk PowerPoint itu seperti apa, nanti saya share ke mbak-mbak gitu aja ya. Nah Mbak Dian, cara ngetik matik, itu bakalan jadi materi saya nanti di pertemuan minggu depan Mbak Dian, kalau cara ngetik matik itu nanti ya, minggu depan ini saya ajari, nanti itu materi yang minggu depan. Cara mengetik kayak misalkan nulis akar tuh gimana, nulis pangkat itu bagaimana, nulis misalkan setengah 1/2 itu bagaimana caranya. Nah itu akan saya ajari nanti di minggu depan materinya. Ada lagi? Oke ya, sini ya, bisa lanjut ya. UASnya, UASnya nanti dikasih tugas aja, jadi mbak-mbak nanti saya kasih apa, gini aja lihat, nanti saya tawarin deh UASnya maunya gimana, mbak-mbak milihnya apakah kalau online saya juga bingung sih sebenarnya, karena ini kan saya pakai BBB, kerja kalau pakai Wisik tuh saya bisa praktek langsung. Misalkan saya mau ngetik apa, saya mau buka Microsoft Word langsung, saya mau buka Excel, mau buka PowerPoint tuh langsung bisa kalau saya pakai Wisik. Tapi kalau saya pakai BBB itu saya nggak bisa, jadi semua file yang saya upload, saya presentasikan ini harus berupa PDF gitu. Jadi saya juga nggak bisa, itu kelemahannya kalau kita pakai BBB memang. Kalau pakai Wisik itu kita bisa pakai langsung, saya buka Microsoft Word sekarang juga,
saya tunjukkan ke mbak-mbak gimana caranya ngetik, bisa kalau pakai Wisik. Nah, kalau kita pakai BBB, nggak bisa. Jadi cara satu-satunya kalau misalkan itu ya, saya mau nunjukkan apa-apa, kita harus pakai video tutorial. Itu cara satu-satunya. Nah, kalau untuk UASnya nanti online, saya juga jujur mungkin agak kesulitan kalau UASnya online. Jadi mungkin UASnya nanti ya, saya kasih tugas misalkan ketik persamaan ini, kerjakan persamaan ini menggunakan dan ketikkan di komputer, nah, di Microsoft Word gitu. Paling kayak gitu nanti UASnya. Karena bakalan agak susah kalau misalkan UASnya dibikin online. Gimana, ada yang lain? Kalau misalkan saya tanya sekarang ya ke mbak-mbak ya, metode UTS saya yang kemarin itu, saya misalkan saya pakai Google Form gitu kan, itu pada bingung ya ngisinya atau gimana. Efektif nggak sih sebenarnya kalau misalkan saya pakai Google Form kayak kemarin itu sebenarnya? Nggak bingung kan ya sebenarnya ya, lebih gampang kan malah ya daripada harus nulis kemudian ngirim moto dulu terus ngirim ke saya, atau misalkan harus ngetik dulu terus email, kan sebenarnya lebih lama ya. Jadi kenapa kemarin pertimbangannya saya pakai Google Form, biar sebenarnya lebih gampang, mbak tinggal buka Google Formnya, ketika tulis namanya terus NIS-nya berapa, nomor induknya berapa, di situ tinggal klik 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 pilihannya yang mana gitu kan, sebenarnya lebih gampang kalau kemarin saya mikirnya. Ada lagi mbak? Nanti kalau misalkan ini nanti kan materinya kayak gitu ya, nanti saya coba buat yang berupa Google Form dulu ya. Iya, memang sekali kirim udah harus yang benar-benar ya itu yang dikirim jawabannya, mbak, nggak bisa dikoreksi lagi memang. Udah ya, sampai sini ya. Bisa lanjut lah kita. Bisa lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, ini untuk office button. Tadi kan yang di sebelah kiri pojok yang pertama banget saya tunjukkan itu namanya kan office button ya. Ya kan, masih inget kan ya, di sebelah kiri yang gambarnya kayak ada buletan terus ada warna-warni kayak gini loh, tadi yang di sebelah paling pojok ya, sampingnya quick access button ya, yang paling pertama saya tunjukkan, dan tadi ada office button. Nah, secara umum office button terdiri dari dua area, yaitu area kiri dan area kanan. Ini area kiri, ini area kanan. Jadi secara umum terdiri dari dua area kiri dan area kanan. Area kiri berisi perintah atau option-optionnya, perintah-perintahnya seperti new ini untuk membuka, kayak misalkan di Microsoft Word gitu ya, new ini untuk membuka suatu halaman baru, misalkan suatu halaman Microsoft Word yang baru, file blank dokumen atau file yang benar-benar kosong yang baru, kita bisa pakai yang new ini. Kemudian open ini untuk membuka file kita, misalnya kita kemarin ngetik apa terus mau kita edit lagi ketikannya kita, setelah kita buka Microsoft Word, kita klik open ini, kita klik yang office button, kemudian kita pilih open ini, kita klik kiri, nanti kita tinggal milih file dokumen kita yang kemarin itu yang mau kita buka gitu. Nah, kalau kita misalkan pakai open ini pun biasanya kita juga atau save as atau lainnya, itu biasanya kita bisa mencarikan dokumen-dokumen terakhir yang biasanya kita buka biasanya seperti itu. Jadi kita bisa perhatikan aja sekarang ya, kita bahas yang sebelah kiri dulu. Sebelah kiri ini kalau saya bisa istilahkan ini kayak option-option yang utamanya. Nah, gitu. Option di dalam option ini nanti ada bakalan sub-sub pilihan lagi ya di sebelah kanannya ini gitu. Nah, sebelah kiri kita ada menemunya bakalannya ini. Ada new, ada open, save ini untuk menyimpan file kita. Save as ini juga untuk menyimpan file tapi dalam format yang lain. Misalkan file kita itu dalam Microsoft Word ya. Kemudian kita pengen menyimpan file kita itu dalam bentuk PDF. Makanya kita bisa pakai save as. Save as
Save as itu kan simpan sebagai apa, kan artinya kan save as simpan sebagai apa, misalkan save as PDF berarti filenya itu mau disimpan sebagai PDF gitu ya. Save as Word berarti filenya bisa mau disimpan dalam bentuk Microsoft Word gitu kan. Nah ini pilihannya bisa banyak nanti. Kemudian untuk print otomatis untuk mencetak hasil tulisan kita gitu ya. Kemudian prepare untuk menyiapkan suatu file baru. Kemudian ada suatu lagi send ini untuk mengirim file. Tapi kalau ini ya harus ke kayak connect internet ya langsung ya sebenarnya ya. Tapi kalau saya prefernya kalau misalkan mau mengirim file ya kita save dulu, nanti kita buka aplikasi lain untuk mengirim file tersebut gitu biasanya. Saya jarang menggunakan komen yang prepare, send, publish ini saya jarang. Biasanya saya pakai ya new, open, save as, print, terus sama close. Biasanya ini yang sering saya pakai gitu ya. Nah kalau misalkan kita kayak save as gini ya. Nanti misalnya kita sorot di save as ini, suara. Oh, yang tanyakan Mbak Santi itu yang send ini. Kalau misalkan send ini, iya ini send bisa biasanya nge-link ke kayak email gitu-gitu Mbak. Jadi kita harus punya email account dulu yang pertama pastinya. Yang kedua kita harus punya internet connection. Save aplikasi laptop. Oh, gitu. Jadi Mbak Santi gitu ya. Jadi misalkan kita send ini, kita harus connect internet pertama. Harus punya aplikasi, harus punya email account-nya. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan Mbak Santi pakai comment send ini pun, saya sarankan filenya tetap harus di save dulu, biar nggak hilang. Jangan cuma setelah ngetik langsung dikirim, tapi nggak disimpan. Jadi tetap di save dulu, baru di send, dikirim gitu ya caranya. Jadi segala hal antisipasi untuk menghindari dokumen kita hilang itu harus dilakukan. Pertama kita harus save dulu. Kalau bisa save itu jangan terakhir, tapi mulai ngetik 5-10 menit tuh ya udah mulai aja. Kalau kita di save nanti dia kan udah pinter ya, dia bakalan kita misalkan setelah kita ngetik 5 menit kita save dokumen kita. Nah kita lanjut ngetik lagi, dia bakalan juga nyimpen sendiri secara otomatis. Yang tadi saya bilang auto save itu. Jadi kalau memang untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan gitu, jadi ya menyimpan dokumen itu kalau bisa dilakukan sesegera mungkin gitu ya. Terus lagi Mbak Sri, save supaya tidak tercampur dengan save aplikasi laptop gimana? Nah, aplikasi-aplikasi yang ada di laptop itu biasanya kan di data C kan. Di data C itu kayak program-program kita itu semuanya ada di situ. Nah, kalau kita mau menyimpan, kita bisa memilih sebenarnya untuk piranti-piranti untuk menyimpan itu. Kita bisa punya My Document, kita bisa punya data D. Mbak Sri bisa lihat aja di situ perangkat penyimpanannya yang dipunya itu apa. Ada harddisk kan di situ. Harddisk pasti data D biasanya kan ya. Kemudian ada My Document. Itu My Document itu. Nah, Mbak Sri kalau misalkan mau nyimpen biar gak kecampur sama program-programnya, jangan disimpan di C, simpan di D biasanya. Nah, simpannya di D, di data D, gitu ya. Biar gak kecampur sama aplikasi-aplikasi. Kalau Mbak Sri nyimpannya di C, otomatis bakalan campur sama program-program aplikasi-aplikasi yang terinstall di dalam komputer kita. Karena semua installer-installer itu, kalau misalnya kita nginstal apa, biasanya itu tuh terinstallnya di C, di komputer kan, di C. Nah, kalau mau menyimpan, saya sarankan kayak di D, mending kayak gitu. Kalau kita nyimpan di D itu, biasanya kalau kita install ulang, dia juga nggak hilang datanya. Tapi kalau kita menyimpan dokumen-dokumen kita di data C, kalau misalkan laptop kita hang atau kenapa-kenapa, nah itu diinstal ulang data kita bakalan ikut hilang. Jadi jangan nyimpen di C. Biasanya jangan nyimpen di C. Ya itu C, D bisa. Biasanya kan ada harddisk ya. Harddisk itu kadang juga bisa minta dibagi jadi 2 gitu biasanya kadang-kadang. Jadi terserah sih kalau misalkan di laptop saya tuh D-nya ya cuma data D aja. Nah, kalau kadang-kadang ada yang memang kalau misalkan punya bapak saya gitu, data D gitu ya. Punya ada harddisknya di dalam. Nah, harddisknya itu dia dibagi jadi 2 gitu. Pas ke tempat servis gitu
minta dibagi jadi 2. Nah, jangan nyimpen di C ya, biasakan. Karena kalau misalnya kita nyimpen data di C, kalau kita install ulang laptop kita atau komputer kita, itu nanti datanya akan ikut hilang. Jadi simpan aja di harddisknya, di D atau di E biasanya. Gitu ya. Itu caranya. Udah sampai di sini ya. Ini kayak komen-komen ini yang gampang. Nah, tadi untuk Mbak Santi kalau misalkan mau ngirim mending datanya di save dulu. Terus baru dikirim misalkan pakai email, pakai ya Internet Explorer atau Chrome atau pakai misalkan Mozilla sebagainya seperti itu ya. Mbak Sri ya kemarin hilang terus gitu kita cari D gitu. Oh nggak bisa Mbak Sri kalau misalkan datanya Mbak Sri udah nyimpennya di C gitu ya, terus laptopnya diinstal ulang ya udah datanya berarti emang udah hilang, nggak bisa dicari lagi udah nggak misalkan di C, karena kita udah istilahnya kayak kita aplikasi yang laptop kita yang kemarin tuh kayak udah benar-benar dibersihkan diisi sama yang baru gitu loh Mbak. Jadi kalau misalkan kemarin udah nyimpannya di C terus laptopnya diinstal ulang otomatis udah hilang, benar-benar hilang datanya gitu. Itu kasusnya kan karena diinstal ulang gitu ya hilangnya, disimpan di C terus diinstal ulang makanya datanya hilang gitu kan. Kalau memang udah kayak gitu nggak bisa dicari lagi, udah benar-benar hilang datanya. Nah makanya kedepannya disimpannya di D aja gitu. Kalau misalkan datanya hilangnya karena kehapus itu masih bisa dicari lagi, dicari di recycle bin namanya, kayak di kantong sampah gitulah pokoknya. Di aplikasi di laptop kita tuh ada aplikasi namanya recycle bin, itu tuh kayak tong sampah yang data-data yang udah kita hapus itu masuknya bakalan ke situ. Nah kalau misalnya kita nggak sengaja kita udah menghapus suatu data dan data itu ternyata masih kita butuhkan, kita bisa balikin data itu, kita nyarinya di recycle bin itu, di tong sampahnya itu. Oh iya, kalau misalkan itu ya kita pilih simpan di D aja, Mbak Sri kan punya D sama E ya. Itu terserah. Mau pakai yang D apa pakai yang E. Tang sampah itu kita bisa nyari data-data yang udah kita hapus, nanti kita restore lagi, kita balikin lagi datanya itu bisa. Mana ini nyampe di sini? Ada yang lagi mau ditanyakan? Ini ada yang omelet tahu 2 pakai nasi. Ada yang pesan omelet tahu, tahunya masih ada 1 potong. Omelet tahu 2. Udah ya? Iya, Mbak Sri segera mungkin itu dipindah ya data-datanya gede ya, untuk mengantisipasi kalau ternyata tiba-tiba mungkin laptopnya kena virus atau kena apa, itu bakalan keserang semua di C-nya. Otomatis nanti harus diinstal ulang atau datanya korup atau kenapa-kenapa itu susah nanti. Jadinya mending disimpannya di D atau di E ya. Oke ya. Jangan nyimpen data di C pokoknya ya. Itu C itu pokoknya isinya cuma aplikasi-aplikasi yang ada di laptop kita gitu aja. Oke ya, lanjut. Nah, ini cuma keterangan. Tadi kan sudah kita bahas juga sih ya. Jadi ini cuma tambahan aja. Kayak new digunakan untuk membuat file dokumen kosong baru. Tadi kayak saya bilang untuk blank dokumen. Jadi untuk file kosong yang baru. Open untuk membuka file dokumen yang tersimpan. Untuk save perintah untuk menyimpan file atau dokumen yang aktif yang sedang kita kerjakan. Save as digunakan untuk menyimpan file ke dalam format tertentu atau format yang kita inginkan. Misalkan kita sedang ngetik di Microsoft Word, kita pengen menyimpan di format lain, bukan di format Word. Kita pengen menyimpan di PDF misalkan ya. Kita bisa pakai
ini save as ini. Print untuk mencetak, prepare digunakan untuk melakukan properti khusus terhadap file dokumen aktif. Send digunakan untuk mengirimkan file dokumen aktif sebagai email atau facsimile. Nah, ini kan ya tadi Mbak Santi nanya tadi ya, bisa mengirim ini langsung, tapi ya itu tadi harus connect ya internet dulu. Tapi kalau dalam kondisi itu kita tidak sedang connect internet, disimpan dulu datanya, baru nih kalau kita udah ada koneksi internet ini kalau kita udah punya koneksi internet baru kita nanti kirim lewat email gitu ya. Zoom, oke, bentar saya zoom. Nah, ya. Kemudian publish, perintah untuk menerbitkan dokumen aktif ke website atau blog dan lain-lain. Jadi ini kayak misalnya kita punya blog atau punya website. Nah, ini kita bisa langsung mempublish atau kayak memang upload file yang kita ketik itu ke dalam misalkan website, blog, dan lain-lainnya. Tuh. Nah, kemudian untuk close digunakan untuk menutup dokumen yang aktif. Itu gampang aja untuk close. Nah, ini tampilannya kan seperti ini kan. Untuk Office button-nya kita itu, kalau di Microsoft Office 2007, Office button itu ada seperti ini tampilannya. New tuh gambarnya seperti ini, open tuh gambarnya kayak kotak kebuka, kemudian save itu ada gambar disket, save as juga disket yang ada pensilnya, print, ada prepare itu ada kertas yang ada pensilnya, send itu ada kayak gambar kertas ada orang-orangnya. Maksudnya ini kan kayak kita mau ngirim ke orang gitu kan datanya ya. Publish ini berkaitan dengan internet kan, kita aplikasi-aplikasi yang di internet kita mau publish, misalkan publish di web atau di blog gitu. Jadi seperti ini. Close untuk menutup. Nah ya Mbak Santi, silahkan. Oke, yang lainnya deh ya. Ya kalau 2010 itu sebenarnya hampir sama aja sih Mbak, nggak jauh-jauh beda kan ya. Kalau misalkan saya kurang begitu tahu 2010. Kalau Mbak Turia nilainya gimana 2010? Jauh banget ya bedanya sama ini ya. Bingung nggak pakai 2010? Ini kan sama hampir sama aja kan sebenarnya kalau nggak salah sih. Mungkin tapi basically sebenarnya kalau kayak perintah new, open, save kayak gini pasti bakalan pasti bakalan ditemukan juga kan perintah-perintah seperti ini kan. Paling enggak kalau nggak ada gambarnya pasti ada tulisan-tulisannya kan ya. Jadi Mbak bisa ngerti dari tulisannya ini. Paling enggak kan bisa dari tulisan kita bisa melakukan apa yang kita pengen lakukan, kita bisa tindakan-tindakannya kita bisa ngeliat dari tulisannya kalau misalkan nggak ada gambar-gambarnya gitu ya. Close itu dibuat untuk menutup, close artinya akan tutup kan, berarti untuk menutup dokumen yang sedang kita buka itu. Nah, kita udah selesai mengerjakan, kita pengen selesai, udah kita tutup aplikasinya, kita pengen sudah ya, udah misalnya ngerjakan mau ngetik apa, ngetik laporan, ngetik tugas, udah selesai, udah disimpan, udah di save, selesai ini udah. Ya berarti udah kita tinggal klik kiri office buttonnya, kita pilih yang paling bawah, close ini kita klik kiri juga. Nanti bakalan tertutup aplikasinya itu, Microsoft Word-nya itu, atau data yang kita buka itu bakalan tertutup. Oke. Ya sama aja Mbak Sri, sama aja, terserah mau pilih yang mana. Mau pakai yang ini boleh, mau tadi saya juga menyebutkan ada yang kayak tanda silang atau tanda silang di pojok kanan atas gitu kan ya. Itu juga boleh, sama aja. Terserah mau pilih yang mana. Saya juga biasanya pakai yang itu. Yang tanda silang itu yang langsung. Udah, ada lagi. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini kita mengenal fungsi icon pada tab home. Nah, tadi kan yang pertama itu ada, misalnya tadi ada, saya zoom bentar, ada home, ada insert, ada macam-macam ya, page layout, terus kemudian mail,
dan sebagainya kan tadi kan di sini ya, di perintah tab tadi kan ya. Nah, yang tab yang pertama itu adalah home. Home itu yang biasanya yang paling banyak kita gunakan tuh biasanya di home, yang kita mau ngatur jenis hurufnya, kecil gedenya huruf, kita tulisannya itu mau dibikin tebal atau mau dibikin miring atau dibikin ada garis bawahnya, atau mungkin mau di rata kanan atau rata kiri atau rata kanan kiri, semuanya tuh kita pakai di home ini kan. Jadi ini yang biasanya paling sering digunakan kalau kita dalam proses ketik mengetik biasanya. Nah, di home ini ada apa aja? Nah, di home itu terdiri dari 5 grup, yaitu ada clipboard, kemudian font, paragraph, styles, sama editing. Nah, ini tadi yang tadi disebutkan, yang tadi Mbak Sri udah aja sempat tanya juga ya, yang kayak itu yang ABC ada kotak-kotaknya itu apa? Nah, itu style namanya kan. Ini style ini namanya. Nah, nanti kan jelaskan satu persatu. Yang pin yang saya pilih adalah yang paling sering kita bakalan gunakan untuk mengetik sesuatu. Ya, jadi tab home terdiri dari 5 grup, yaitu clipboard, font, paragraph, styles, and editing. Jadi ada 5 ya. 2, 4, 5 ini. Ini tab home. Home tuh yang pertama, yang paling kiri sini. Nah, yang pertama ini untuk clipboard. Clipboard ini isinya ada sekumpulan menu. Nah, sekumpulan menu. Ya, paste untuk menempelkan hasil copy atau cut. Misalkan kita mau nulis dan kita pengen menduplikat tulisan kita atau menduplikat sesuatu atau menggandakan sesuatu yang kita tulis gitu ya. Itu kita bisa menggunakan copy ini, kemudian kita paste ini. Jadi setelah kita pakai copy, kita paste. Nah, paste ini untuk menempelkan hasil copy atau cut. Nah, sebenarnya copy atau cut itu apa? Nah, cut itu untuk memotong teks atau objek yang terpilih. Misalkan kita pengen menghilangkan suatu tulisan gitu ya. Kita blok tulisannya, kita klik kanan, kita pakai cut ini. Nah, itu tulisannya bakalan hilang. Nah, itu. Nah, untuk copy ini untuk menggandakan teks atau objek yang terpilih. Jadi kita blok tulisan yang pengen kita copy itu, kita blok semua. Misalkan ini ya, kita blok semua, kemudian kita klik kanan, kita pilih copy. Nah, itu tulisan kita tetap ada dan kita juga bisa menempelkan tulisan itu atau menggandakan tulisan itu di tempat lain dengan menggunakan perintah paste ini. Gitu caranya. Jadi ini untuk paste, copy, cut ini pasti sering banget dipakai sama mbak-mbaknya kalau misalkan lagi dalam hal ketik mengetik gitu ya, itu pasti bakalan sering banget digunakan. Nggak cuma dalam ngetik sih, dalam misalnya kita mau pakai aplikasi apapun, Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya, itu pasti bakalan sering pakai komen paste, cut, sama copy ini pasti bakalan sering gitu. Nah, ada satu lagi di sini yang kelihatan, yaitu format painter, digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen yang lainnya. Misalnya kita udah punya format di sini ya, udah ngetik macam-macam gitu ya, dan stylenya seperti itu, kita pengen punya style seperti itu di halaman yang lain, kita ya pilih aja format painter ini. Jadi ini pasti udah familiar ya, udah sangat kenal banget dengan perintah kayak copy, paste, kan ini pasti udah sering banget. Meskipun kita pakai HP pun, kalau misalkan ada yang HP-HP sekarang pun Mbak Ma juga pasti udah sering pakai kan ya, yang kayak misalkan misalkan ngetik apa di SMS gitu kan, kita juga mau ngirim pesan yang sama ke teman kita yang lainnya di line gitu. Jadi tulisan kita itu di SMS itu kita copy, kemudian kita paste di line, kita tinggal kirim. Sebenarnya sama aja ya, seperti itu. Oke ya, di sini ya, perintah cut, copy, paste yang paling utama tuh 3 itu biasanya. Format pointer ini jarang digunakan biasanya. Oke. Bisa lanjut di sini. Nggak ada pertanyaan kan ya, gimana caranya pakai cut, copy, paste, sudah bisa kan ya semuanya ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini yang kedua, ada grup font, grup untuk tulisan. Nah, ini saya zoom dulu bentar. Ini isinya adalah ini. Ada macam-macam di sini.
Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, untuk yang grup font ini, dia terdiri dari beberapa. Ini yang pertama ini adalah untuk font itu sendiri. Ini untuk memilih, yang pertama ini adalah untuk memilih jenis hurufnya. Kita tinggal klik yang ini, yang ada panah kecil banget di sini ini. Kita klik kiri, nanti bakal muncul banyak banget pilihan tulisannya, jenis-jenis hurufnya. Kita tinggal pilih yang mana yang mau kita pakai. Itu terserah mau pakai yang mana nantinya. Tinggal pilih aja macam-macamnya. Nah, untuk yang kedua ini ada tulisan angka 12 ini untuk menentukan ukuran dari tulisan kita. Font size. Yang pertama adalah menentukan fontnya, jenis fontnya. Yang kedua adalah untuk font size, untuk menentukan ukuran dari tulisannya. Maunya ukurannya berapa? 12, mau 14, 16, seterusnya. Terserah, bisa ditentukan di sini. Kemudian untuk grow font, untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Ini huruf A besar di sini, untuk memperbesar huruf secara besar, secara cepat. Jadi kita tinggal blok hurufnya itu atau katanya itu, kita klik aja ini, klik kiri. Teman-teman kalau ini diklik kiri, nanti huruf atau kata itu hurufnya akan membesar sendiri. Sebenarnya kalau untuk yang kanan ini yang untuk mengecilkan tulisannya, atau shrink font. Shrink itu artinya menyusut. Kalau bahasa Indonesia-nya ya. Shrink penyusutan. Shrink itu menyusut. Kalau grow itu membesar, tumbuh gitu ya. Kita pengen mengecilkan tulisan, kita pakainya yang A kecil ini di sini. Oke. Kemudian ini lagi ada change case ini yang sini ini. Change case ini untuk mengubah tulisan dari kapital satu huruf kapital atau huruf kecil. Kita mau bikin tulisan jadi huruf besar atau huruf kecil, bisa pakai di sini. Bisa aja. Atau kita bisa pakai yang di keyboard, kita langsung pakai caps lock itu juga bisa, pakai shift juga bisa. Jadi banyak cara untuk mengubah tulisan menjadi huruf besar atau huruf kecil. Itu bisa pakai di keyboard atau bisa pakai yang di sini ini juga bisa. Nah, sekarang untuk clear formatting. Clear formatting ini untuk menghapus pemformatan teks terpilih. Misalkan ini untuk menghapus teksnya kita. Menghapus sini ya. Ada bold, tadi udah tanya ya, bold, italic, kemudian underline. Bold ini, B ini untuk membuat tulisan kita jadi tebal. Biasanya untuk menandai hal-hal atau kata-kata yang penting, kita buat tulisannya jadi berbeda, kita buat hurufnya jadi tebal. Untuk italic ini juga sama, ini untuk membuat tulisannya untuk miring, untuk menandai hal-hal yang berbeda, yang pengen dipertegas biasanya. Ini bisa kita pakai untuk memiringkan huruf atau memiringkan tulisan pokoknya. Untuk underline ini untuk menggaris bawahi tulisannya kita. Ya. Kemudian untuk strike through ini untuk memberikan tanda coret pada teks terpilih. Ini kan ada A, B, C kemudian dicoret gitu ya. Nah, ini untuk membuat kata yang nanti bakalan ada coretnya seperti ini, kita menggunakan perintah yang ini, opsi yang ini ya. Nah, opsi yang ini. Nah, kita menulis apa gitu ya. Menulis kata tidak dan dicoret gitu ya. Ada misalkan nulis ngetik status siswa ini lulus atau tidak lulus gitu ya. Nah, yang mana? Oh, siswa ini lulus, berarti tidak lulusnya mau dicoret pakai yang ini. Nah, yang ABC ada garis seretnya ini berarti dia untuk membuat tulisan itu dicoret gitu ya. Kemudian ada subscribe ini untuk membuat tulisan di bawah. Tadi sudah saya jelaskan tadi pas Mbak Sri tanya. Sekarang kita mau nulis H2O. H2O itu lambang kimianya untuk air. H2O, tulisan 2-nya itu harus ada di bawah kecil. Jadi kita pakai yang subscribe. Nah, ini yang sampingnya subscribe ada superscribe. Ini untuk mengetik karakter pemangkatan. Nah, kita mau nulis X kuadrat. Jadi kita bisa pakai ini untuk menulis kuadratnya ya. Hurufnya bakalan kecil di atas gitu. Terus untuk text highlight color. Nah, ini text highlight color ini untuk ini, yang ini ada warna kuning ini di sini. Nah, kita blok tulisannya kita itu. Misalkan kita punya tulisan ya, aku gitu. Pengen diwarnai, ada blok gitu. Di blok warna apa gitu jadinya tulisannya. Kita pakainya ini. Jadi satu tulisan kita ini nanti kayak ada di blok, ada blok warna gitu. Di
yang mengotai tulisan kita itu. Sementara untuk yang huruf A ada gambar merahnya di bawahnya ini untuk font color. Font color itu untuk mengatur warna teks kita. Mau dipilih warnanya apa itu bisa dipilih di yang kecil ini di sini. Ada panah kecil ini di sini, ini bisa diklik kiri, nanti bakalan muncul banyak pilihan-pilihan warnanya. Jadi tinggal dipilih aja, pilih warna yang mana untuk tulisan kita. Gitu. Jadi ini untuk grup font ini semua fungsi-fungsinya ada di sini penjelasannya. Ini sangat membantu untuk pengerjaan kita untuk menentukan jenis tulisan, jenis hurufnya maksud saya. Kemudian mau ukurannya berapa, mau kita mau biasa atau mau dipertebal atau mau dimiringkan apapun bisa kita atur semuanya di sini. Ini pasti bakalan sering banget digunakan kalau kita menggunakan Microsoft Word untuk mengetik dokumen atau mengetik laporan atau apapun, pasti bakalan sering digunakan dan pasti digunakan, bukan bakalan sering tapi sudah mutlak kalau pasti bakalan digunakan kalau di situ itu. Oke. Gimana? Iya, itu yang paling sering digunakan memang di situ, Mbak. Kita ngetik apa-apa, nanti kita mau berubah tulisan atau apa, memang yang digunakan adalah dari icon-icon ini, dari opsi-opsi ini. Jadi memang ini kita bakalan sering bersinggungan dengan pilihan opsi-opsi ini kalau misalkan kita menggunakan Microsoft Word gitu ya. Ini yang pasti bakalan paling sering kita gunakan itu ya perintah di home ini. Sampai di sini sudah paham ya? Kamu ngapain motong dulu? Oke. Lanjut ya. Ini yang ketiga ada group paragraph. Ini ada grup paragraph ini. Ini sampingnya tadi ya, sampingnya yang untuk font tadi itu ada grup paragraph namanya. Grup paragraph ini terdiri dari sekumpulan menu yang memiliki kesamaan fungsi untuk mengatur paragraf teks. Perintah-perintah di grup paragraf yaitu ada beberapa, akan saya jelaskan satu persatu. Nah, kalau misalnya kita menulis kalimat-kalimat, biasanya kita kan kalimat itu terbagi dari beberapa paragraf gitu ya, misalnya paragraf 1, 2, 3, kayak misalkan cerpen-cerpen gitu ya, itu ada paragraf-paragrafnya. Nah, kita pengen ngatur nih paragrafnya itu mau dibikin kayak gimana. Nah, kita bisa atur semuanya di sini. Nah, atau kita mau memasukkan nomor-nomor atau tanda-tanda, misalkan poin 1, poin 2. Nah, itu kita bisa atur di sini. Ini pertama bullets. Bullets ini untuk memberikan tanda bullets di tiap paragraf terpilih. Nah, misalkan ini kayak misalkan buletan gitu ya. Misalkan kita mau menuliskan menu resep masak soto gitu ya. Menu bahan-bahannya misalkan pertama titik 1 itu misalkan bawang merah gitu, nanti 2 ada bawang putih gitu ya. Itu kita bisa menggunakan baret dan numbering ini sama. Kalau numbering itu otomatis dia nanti angka-angka, kalau baret ini kayak dia simbol-simbol gitu yang bakalan kita dapatkan. Itu pakai ini. Ini baret yang numbering itu di sini. Ini. Kita bisa nemuin di sini. Itu contoh misalkan contoh aja ya. Tadi kita pengen menu soto, bahan-bahannya 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ini kita nggak perlu nuliskan ngetik sendiri angka 1, angka 2 gitu. Nggak kalau misalnya nggak mau repot kayak gitu, kita bisa pakai pilihan yang ini. Pakai bullet and numbering ini. Gitu ya. Kemudian ini ada lagi decrease indent dan increase indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri, untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Nah, ini pakai ini saya nggak pernah pakai sih ini buat apa maksudnya, tapi saya nggak pernah mengaplikasikannya. Menggeser baris
Kedua paragraf kiri. Oh, ini untuk menggeser paragraf itu maksudnya mau digeser ke kiri atau digeser ke kanan gitu. Jadi kalau misalkan paragraf itu kan biasanya ada yang ratanya itu rata mau kiri atau misalkan di rata kiri atau mau agak masuk sedikit ke kanan gitu kan biasanya kan ya. Nanti bisa diatur lewat sini, lewat perintah ini. Kemudian ada ini yang untuk left to right untuk menjadikan arah teks berjalan dari kiri ke kanan. Nah ini nih. Ini untuk menjadikan misalkan tulisan Arab atau tulisan Latin kan beda. Nah, kalau misalkan kita mau pakai tulisan Latin biasa, berarti kan kita ngetiknya dari kiri ke kanan, gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ngetiknya pakai yang tulisan Arab itu biasanya kan kebalik kan dari kanan ke kiri kan. Nah, itu kita bisa pakai aplikasi yang left to right sama right to left ini. Kemudian ini ada sort. Sort ini tadi yang ini ya. Yang ini. Kemudian ada perintah yang satu lagi, ini ada A, Z, ada panah ke bawah. Ini untuk mensortir data. Ini sort ini untuk menyortir data. Mau data kita tuh misalkan kita ada data banyak banget gitu ya. Ada data nilai siswa gitu misalkan. Kita mau ngeliat nih, mau mengurutkan siapa yang nilainya tertinggi, siapa yang nilainya terkecil. Mau kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita bisa pakai sortir ini gitu. Nah, ke contohnya aja kayak gitu. Contohnya masalah nilai gitu ya. Terus di ini sampingnya lagi ada paragraph mark. Ini untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Nah, ini untuk menunjukkan aja ini tuh oh ini paragraf 1, oh ini paragraf 2, oh ini paragraf 3. Ini menunjukkannya pakai tanda ini, satu ini. Kemudian ini untuk membuat tulisan kita itu yang di bawah ini ada 1, 2, 3, 4 ini ada gambar yang rata pinggir. Yang sementara ini tuh kayak ada pusatnya di tengah ya. Yang ini rata kanan, yang ini rata kanan kiri. Nah, ini untuk mengatur teks tulisan kita itu maunya dibikin rata di mana? Mau dibikin rata di sebelah kiri atau rata di sebelah kanan atau mau tulisan kita tuh berada di tengah-tengah dari dokumen kita atau mau dibikin rata kanan yang rapi, itu terserah mau pilih yang mana. Oh iya Mbak Nimatus Solihah, silahkan. Makasih ya udah datang. Biasanya untuk tulisan yang pengennya rapi, itu menggunakan yang rata kanan kiri ini. Pilihannya opsi terakhir, opsi nomor 4. Nah, untuk rata kiri ini, namanya align text left. Jadi, meratakan tulisan kita di sebelah kiri, di baris kiri yang depannya itu rata. Untuk center, untuk mengatur teks rata tengah. Untuk align text right, ini untuk mengatur teks rata kanan. Justify untuk mengatur teks rata kanan kiri. Yang terakhir ini ya, justify namanya. Oke, ini untuk mengatur teks kita tuh mau dibikin rata mana? Kiri, kanan, rata tengah, atau rata kanan, kiri. Terserah yang mana. Nah, terus ada lagi, sebentar ya. Saya sambil absen. Saya sambil absen ya. Oke. Nah, lalu ini ada lagi untuk line spacing, untuk mengatur jarak antar baris teks. Nah, ini untuk mengatur jarak antar baris teks. Ada line spacing. Jadi ini untuk untuk mengatur jarak antar kalimatnya kita itu atas bawah satu kalimat dan kalimat yang lain mau jaraknya seberapa bisa diatur pakai icon yang ini. Kemudian ada shading untuk mengatur warna latar teks terpilih. Sama aja kayak tadi, misalkan kita punya tulisan ini ya. Tulisan ini untuk mengatur warna latar teks terpilih. Tulisan ini pengen kita kasih warna kayak blok gitu. Kita blok warna tulisan ini. Berarti kita pakai opsi yang ini, shading ini. Nah, sementara untuk border ini untuk memberikan garis tepi pada teks terpilihnya. Untuk memberikan garis tepi, garis batas. Biasanya ini untuk kolom ya biasanya. Kalau kita membuat kolom-kolom di menggunakan aplikasi Microsoft Word ini. Nah, sampai sini ada lagi yang ditanyakan.
Waktunya udah habis ya, udah jam 11. Bentar lagi. Paham ya? Sini ya. Ini kita Oke, kita sampai di sini aja dulu ya. Ini udah jam 11 juga kebetulan. Nah, sebenarnya kita masih menyisakan 5 halaman lagi, tapi nggak apa-apa, kita lanjut besok. Nanti sekalian besok saya upload untuk materi hari ini ya. Jadi kita lanjutkan lagi untuk minggu depan. Ini untuk minggu depan kita mau lanjutkan ini sedikit sama ini belajar mengetik untuk tulisan matematika, untuk fungsi-fungsi matematika ya. Nah, udah, jadi malam ini sampai segini aja. Minggu depan kita mau belajar materi baru gimana mengetik fungsi-fungsi matematika menggunakan Microsoft Word ini gitu ya. Jadi terima kasih untuk datangannya malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa kontak saya langsung. Jangan lupa untuk nanti dipelajari lagi melalui YouTube dan melalui materi yang saya upload ya. Oke, gak ada pertanyaan lagi kan ya? Udah cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih juga udah datang di kelas ini menyempatkan waktu untuk belajar. Udah ya, gak ada yang ditanyakan ya. Saya tutup untuk pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.